Saya mau masuk teman-teman. Ini kita dihadang. Assalamualaikum. Orang sasar-sasar. Siapa kamu? Aku Ki Wongso. Ki Wongso. Ya, Kenapa anda di sini? Saya mau lewat sini. aku langsung nunggu kekuasaan dia. Enak ngopo ke Arab ini. Saya mau ketemu dari guru besar dari Buto Ireng. Enak ngopo kue. Arab ketemu guru. Saya ingin bertemu dengan dia. Enak perlu apa? Kamu dari mana? Aku teko perguruan di Buto. Dari perguruan Buto Ireng. Ya, Siapa yang nyuruh kamu di sini? sing ngongkon aku nunggu kui guruku. Guru besar. Ya, Saya ingin tahu di dalam itu seperti apa. Mumpung ini di malam hari. enak urusan apa kue Arab mlebu mrono aku takon. Saya ingin bertemu dengan dia dan saya ingin tahu seperti apa wujud dia sebenarnya. Beliau ora iso ditemoni karo wong kaya kue kuwi. Memang kenapa? Takut dia? Ora wedi. Terus kenapa? Karena dia sedang ritual. Ritual apa itu? Sing jelas nganggo ketemu karo eyang guru. Oh, bertemu dengan eyang gurunya. Ya, Saya ingin tanya dengan kamu. Apa yang kalian perbuat di dalam itu? ya pasti akeh. Berbuat joko. Apa yang kamu lakukan, ritual-ritual apa di dalam itu? Gue ora perlu ngerti. Sing tak lakoni apa. Dan saya, Apa ane masalah karo kowe? ya, ada masalah dengan saya. Masalah Intinya saya ingin bertemu dengan guru besar kamu. Kalau boleh tahu siapa nama guru besar kamu? gue ora perlu ngerti. Nggak perlu tahu. Ya, Katanya dia memberikan kalian kehidupan. ya gue emang tenan. Benar. Apa sing tak jaluk aku pasti dituruti. Kamu nggak tahu siapa yang menciptakan kamu, beserta guru-guru kamu, beserta setan-setan yang kalian sembah itu. Aku sing ngerti ku. Guru sing ngeki kuwi aku. Kalian nggak tahu kan berarti? Kuwi lah sing tak ngerteni. Karena aku ngabdi karo dhek wis enek puluhan tahun. Ngabdi dengan dia sudah puluhan tahun. Ya, aku melu dhek kecil. Oh, ngikut dari guru besar kamu tuh dari kecil. Ya, Terus apa yang kamu pelajari? ya pasti akeh. Ya teman-teman, ini adalah Ki Wongso. Nama Wongso sudah tidak asing bagi saya. Pernah saya temui juga namanya Wongso ini. Teman-teman, dia dari kecil diasuh oleh guru besarnya. Saya datang malam-malam ke sini ingin melihat secara langsung bagaimana perkampungan itu dan bagaimana guru besarnya teman-teman ya. Dalam arti kita akan tumbur mereka. Rencana saya tadi teman-teman dari rumah. Saya akan tumbur mereka. Saya ingin tahu seperti apa guru besar mereka ini dan di mana titik letak perguruan mereka ini teman-teman. Kita melewati jalur ini ya. Ternyata sudah ada yang jaga. Saya ini lewat jalurnya berusukan teman-teman. Jadi nggak ada jalan memang. Kita belusuk-belusukan saja. Nggak apa-apa. Maksudnya tadi saya baru ngidupin kamera. Ya, karena kita tadi pelan-pelan ternyata sudah ada yang jaga teman-teman begitu. Kamu dari tadi di sini? Aku wis kepingin kene. Oh, berarti kalian ini kalau saya datang kalian tahu? Ya, Tahu? aku wis berarti iso rasake. Sapa-sapa sing arep teko kene. Oh, jadi kalian bisa ngerasain siapa yang bisa datang gitu? Yang mau datang siapa, kalian bisa ngerasain semuanya. Ya, Kalian ritual tumbal itu untuk apa? sing jelas. Kuwi nganggo kesetiaane dhewe. Untuk kesetiaan Ya, kepada siapa? Jin, setan, siluman, atau apa itu? kuwi lah sing tak baloni. Ya mesti raja jin. Oh, Raja Jin, seperti itu. Ya teman-teman ya, berarti mereka ini apa namanya mempersembahkan seorang tumbal untuk mengabdikan dirinya, untuk kesetiaan dirinya kepada Raja Jin itu sendiri. Hati-hati teman-teman, hati mereka ini sudah diselimuti oleh ilmu-ilmu hitam. Bahkan hitam ini bukan hanya hitamnya sudah pekat teman-teman. Mereka sudah tidak tahu arah dan tujuan hidup ini bagaimana.
dan mereka tidak sadar siapa yang menciptakan mereka sebenarnya, teman-teman, ya. Bahkan ilmu-ilmu mereka sekalipun mereka tidak tahu siapa yang menciptakan mereka. Coba, saya ingin tahu ilmu kamu seperti apa. Saya mau lewat habis ini. Buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Allah. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Bismillah. Inna qul Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya, ilmunya memang lumayan kuat, teman-teman. Ini saya robohkan dulu biar kamera kita kelihatan, ya, biar teman-teman tahu bahwa pertarungan itu tidaklah mudah, teman-teman. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qultu la ilaha illallah faqad bismillah syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allah Akbar. Ya, teman-teman, ya, saya akan coba cari titik lemahnya dulu. Nanti kita akan coba kunci badannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Allah. Allah Akbar. Maju. Saya akan kunci badannya. Sudah. Allah Akbar. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku, jadi ini kita tinggalkan dulu, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi saya tidak menggunakan energi penuh untuk pusar bumi, karena saya berpikir tadi saya merasakan energinya sangat energinya itu tidak begitu kuat, teman-teman. Ya, teman-teman, ya, awal mulai tidak begitu kuat. Ketika saya hentakkan ke bumi untuk pusar bumi, teman-teman, ternyata energi itu sangat luar biasa dan saya terbentur, teman-teman, ya. Tetapi ini ada hikmahnya, ya. Walaupun saya tadi salah, teman-teman, bukan saya memasang pusar bumi yang sangat kuat, tidak, justru sebaliknya, ya. Saya membuat karena setiap keilmuan itu ada ketingkatan, ya, teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan energi penuh, takutnya apa,
saya tidak bisa mengenali energi mereka teman-teman ya. Dalam arti jangan apa-apa kita menggunakan sesuatu, jangan begitu teman-teman, dan jangan bergantung teman-teman ya. Jadi saya juga harus mempelajari, karena gelang moyang mereka ini sekarang berbeda, hitam tapi panjang teman-teman. Saya tidak tahu apakah ada yang selanjutnya atau bukan teman-teman ya, tetapi bajunya masih sama saja begitu ya. Bukan berarti saya mau main-main dengan ilmu ini, tidak. Jadi saya pasang pusar bumi yang memang tidak begitu kuat. Untuk apa? Untuk saya mengenali energi mereka bagaimana ya. Kita istilahnya begini saja teman-teman, mandirilah ya. Tidak apa-apa kita minta bantuan, tidak apa-apa kita ini gitu teman-teman ya. Bukan saya meminta bantuan kepada pusar bumi, tidak. Tetapi semua keilmuan itu memang harus kita pelajari ya teman-teman ya. Dalam arti semua keilmuan hitam itu bukan kita mempelajarinya sesuatu, bukan. Kita mempelajari bagaimana cara titik lemah mereka ini agar di suatu hari nanti kita tidak kaget lagi teman-teman. Kita sudah tahu energi mereka seperti apa begitu teman-teman ya. Jadi tidak berpatokan kepada pusar bumi juga begitu ya. Jadi pusar bumi ini saya gunakan apabila memang sudah tidak kuat menahannya lagi, itu baru bisa kita gunakan dengan energi yang tersisa. Jangan dikira teman-teman kita menggunakan pusar bumi tetapi kita santai-santai saja, tidak. Kita menggunakan pusar bumi itu mengeluarkan energi yang sangat luar biasa kuatnya ya, sangat luar biasa banyaknya teman-teman. Bisa-bisa selama kita menggunakan pusar bumi itu energi kita lah yang akan diserap begitu, diserap dengan ilmu itu sendiri untuk memasang seperti halnya pagar ya, pagar yang memang bisa menahan serangan mereka terus diputar balikan ke arah mereka sendiri begitu teman-teman. Ini konsepnya ya, ini secara lisan saja saya sampaikan. Memang namanya gaib itu memang susah untuk dijelaskan ya, memang seperti itulah cara kerjanya, intinya seperti itu teman-teman ya. Dan juga masalah minyak bidara, satu lagi teman-teman ya, saya hentikan sementara karena memang saya sedang membuat izin dulu. Yang kedua ya, yang paling utama adalah bahan untuk pembuatan minyak bidara itu sendiri begitu ya. Jadi karena saya berpikir semakin tinggi orang itu teman-teman, semakin banyak juga cobaannya begitu teman-teman. Di dunia ini tidak ada hal-hal yang mulus, itu tidak ada teman-teman. Semua itu pasti ada terpaan ya, semua itu ada gangguan ya teman-teman begitu. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya, kita menghadapinya masalah-masalah seperti ini ya. Jadi kayak masalah bahan baku ini kan sulit didapat. Saya sedang mencari cara bagaimana caranya bahan baku ini saya bisa dapat tetapi yang asli, bukan yang KW teman-teman ya. Kita sebut saja asli atau tidak gitu aja, karena banyaknya, bukan saya menghina siapapun, tidak, tapi memang faktanya saya pernah membeli bahan bakunya itu ternyata ketika saya cek itu bukan yang asli teman-teman ya. Itu udah pernah teman-teman saya lakukan. Terus saya lebih berhati-hati lagi ya, saya pilih terus teman-teman, memang orang kepercayaan saya, dan beliau juga sedang mengusahakan bagaimana untuk mendapatkan bahan baku tersebut teman-teman begitu. Karena kita tidak tahu kandungannya itu apa, mereka juga mencampur dengan apa. Jadi saya lebih berhati-hati lagi teman-teman. Bukan berarti yang kemarin itu salah, tidak teman-teman. Saya pernah ketipu juga dulu teman-teman. Saya membeli bahan bakunya, ternyata ketika saya jadikan kok seperti ini, langsung saya buang teman-teman ya. Tidak apa-apa, itu sebagai pelajaran kita. Setiap manusia harus mempunyai pelajaran sendiri teman-teman. Kalau kita tidak ada pelajaran ya kita tidak akan mengerti sampai kapanpun begitu ya. Intinya silahkan teman-teman tunggu saja informasi-informasinya. Kalau masalah stok untuk medis memang masih ada sedikit, tidaklah banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau memesan silahkan coba pesan saja atau hubungi nomor WhatsApp saya. Dan masalah konsultasi, masalah non medis khususnya, ini semakin banyaknya orang meminta pemagaran ya, pemagaran atau meruqyah rumah, meruqyah diri, atau ingin membantu seseorang untuk meruqyah. Itu saking banyaknya orang. Jadi yang non medis ini rata-rata mereka memang untuk keperluan non medis teman-teman. Dalam arti minyak bidara yang saya kirim itu sudah terkandung sebuah energi, jadi mereka tinggal sambut saja, tinggal baca saja teman-teman. Dan apapun yang dibacakan doa itu sama saja teman-teman. Jadi semua doa itu baik teman-teman ya. Jadi begitu. Namanya ayat Allah tidak ada yang salah sedikit pun. Semua itu baik teman-teman. Tergantung bagaimana cara kita untuk mengamalkannya. Begitu teman-teman. Kalau kita sudah mengamalkan tetapi niat kita jahat ya sama saja teman-teman. Ayatnya yang luar biasa kuat tetapi niat kita sudah jahat kepada orang, itu jangan salahkan saya. Masalah
imbal baliknya tanggung sendiri-sendiri teman-teman ya. Intinya itu saja saya sampaikan masalah minyak bidara ini. Saya juga sedang menunggu apakah sudah ready atau belum masalah bahan bakunya nih teman-teman. Tapi kalau cuma sedikit masih ada teman-teman ya, sedikit-sedikit masih ada. Makanya kemarin saya bilang sama teman-teman itu, saya akan stop dulu. Karena apa? Bahan bakunya tidak ada, sama sekali tidak ada teman-teman. Saya sudah berusaha, dan juga dengan beliau yang orang kepercayaan saya, beliau mencari untuk yang benar-benar original gitu ya, yang benar-benar bagus begitu teman-teman. Begitu juga dengan minyak zaitun, hati-hati. Minyak zaitun ini banyak yang campuran-campuran, jarang sekali kita menemui yang murni sekali teman-teman ya. Jadi bisa juga dengan minyak zaitun, cuman saya belum begitu lari ke situ, saya masih fokus ke VCO-nya teman-teman begitu ya. Karena dari dulu saya membuat minyak bidara itu dari VCO. Begitu teman-teman. Oke ya. Saya akan coba buka kuncinya. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin minta kehadiran-Mu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah ya Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kalau orang sudah dikunci, ada yang mengatakan suruh cabut ilmunya. Tidak bisa teman-teman. Kita harus membuat dia dulu lemas ya, energinya sampai benar tinggal sedikit lah. Mereka dia sudah tidak kuat lagi, baru bisa kita cabut. Disitulah titik lemah yang sebenarnya akan terbuka. Titik lemah itu ada dua teman-teman. Orang-orang seperti titik lemah dirinya, terus titik lemah ilmunya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba yang untuk ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Inna qulillah sebelum syaitan khalaq. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Panggil guru kamu. Saya tidak takut dengan kalian-kalian ini. Saya akan coba lumpuhkan dia. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu gani. Qul huwallahu ahad kun faikun masyaallah qadar abad-abadan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah ya Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya itu tadi teman-teman. Makanya saya jarang menggunakan kulu geni. Kalau memang dengan ayat Allah, ayat kursi pun mampu untuk menghancurkan ilmu mereka, kenapa tidak? Jadi semua ilmu itu pasti ada strateginya ya. Semua kalau kita ingin perang itu pasti tidak asal-asalan teman-teman. Kita harus ada strategi, kita harus ada cara kita sendiri teman-teman, untuk bagaimana melumpuhkan musuh secara agar kita tidak kewalahan begitu teman-teman ya, istilah begitu. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pesan saya, jangan pernah kita tinggalkan zikir dan sholawat dalam hati kita ya. Kita selalu berzikir setiap hari, setiap dimanapun, kapanpun itu, berzikir dalam hati ya. Kalau kita sudah bicara dalam hati, siapapun orang tidak ada yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu teman-teman ya. Intinya itu saja, tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita, agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Jika teman-teman ingin konsultasi masalah apapun itu, mau tanya-tanya masalah non medis, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Insya Allah saya akan coba balas satu persatu. Mohon maaf sebelumnya. Ikuti terus, besok kita akan lanjut lagi masuk ke dalam sana. Saya takutnya energi saya walaupun cukup, bagi saya cukup, tetapi jangan paksakan diri. Kita harus susun strategi lagi, kita harus tunggu satu persatu, mereka pasti akan habis teman-teman. Yang 6 bulan saja pasti akan habis, apalagi cuman ini teman-teman ya. Intinya ikuti terus perjalanan saya mohon doa dan dukungannya saja. Mohon maaf sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Arpana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.